Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa kembali di pembahasan soal-soal ujian sekolah tipe soal yang kedua. Ini adalah part 4-nya ya, dari nomor 31 sampai nomor 40. Disimak kembali ya. Nomor 31, perhatikan struktur organ reproduksi pria berikut. Bagian yang bertugas memproduksi sperma dan pematangannya adalah nomor. Untuk memproduksi sperma terdapat pada organ testis. Sedangkan untuk pematangan sperma terdapat pada bagian epididymis. Nah, testis ada di gambar nomor 6. Dan epididymis ada di luarnya testis dan menempel di luar testis. Nah, ada di nomor 4 ini ya. Jadi jawabannya 6 dan 4 yang C. 32. Gangguan reproduksi wanita yang ditandai dengan adanya cairan berwarna putih kekuningan pada vagina menimbulkan rasa gatal dan bau tak sedap adalah. Nah, berdasarkan narasi ini, maka ciri-ciri penyakit pada reproduksi wanita yang sesuai adalah penyakit keputihan. Nah, keputihan dinamakan kandidiasis. Kandidiasis disebabkan oleh adanya infeksi jamur Candida albicans. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 33. Perhatikan grafik siklus menstruasi berikut. Kondisi hormonal dan kondisi ovarium pada fase 4 adalah, kita lihat gambar nomor 4. Di sini bagian endometrium mengalami penebalan yang sangat tinggi. Nah, pada saat endometrium mengalami penebalan, terjadi pelepasan hormon progesteron. Jadi, fase 4 dikenal dengan fase pasca ovulasi. Ditandai dengan progesteron yang semakin banyak sehingga dinding rahimnya semakin menebal. Kita lihat ya, satu persatu. Yang A, peningkatan sekresi FSH, yang ini salah. Peningkatan sekresi estrogen, salah. Peningkatan sekresi progesteron dan LH merangsang terjadinya ovulasi. Nah, ovulasi harusnya terjadi di gambar nomor 3. Progesteron meningkat yang disekresikan oleh corpus luteum. Nah, ini yang betul. Jadi jawabannya yang D. Corpus luteum adalah follicle the graft yang sudah kehilangan ovumnya atau sudah melepaskan sel telur. Nah, yang ini adalah korpus luteumnya. Lanjut ke nomor 34. Penyakit pada sistem reproduksi yang disebabkan infeksi bakteri Treponema pallidum adalah, penyakitnya bernama sifilis atau dikenal dengan nama penyakit raja singa. Biasanya ditandai dengan adanya bisul-bisul kecil di sekitar alat kelamin atau alat reproduksi. Lanjut ke nomor 35. Persilangan antara kelinci hitam dan kelinci putih menghasilkan 100% kelinci hitam. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka peluang memperoleh kelinci hitam heterozigot sebesar, kita buat dulu ya bagan persilangannya. Dimulai dari P1 menyilangkan antara kelinci hitam H besar dengan kelinci putih H kecil, sehingga menghasilkan 100% kelinci hitam. Jadi hasilnya adalah hitam 100% atau H besar, H kecil. Dari mana H besar, H kecil? Dari pembuatan gamet P1. Karena ini homozigot, maka kita cukup tulis 1. Dan yang ini juga homozigot, ditulis 1. Sehingga kalau digabungkan H besar dan H kecil, jadilah H besar, H kecil 100% hitam. Selanjutnya, sesama F1 disilangkan. F1 disilangkan dengan F1 kembali. Jadi H besar H kecil disilangkan lagi dengan H besar H kecil. Sebenarnya kalau adik-adik sering mengerjakan soal seperti ini cukup mudah ya, karena jika dua-duanya heterozigot, maka hasil akhirnya sudah pasti sama. Tinggal adik-adik mengingat saja perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Satunya untuk H besar atau yang besar semua, yang dua H besar H kecil, satu besar satu kecil, dan satu lagi yang kecil semua, H kecil. Sehingga tidak usah repot-repot lagi membuat bagian persilangannya ya, untuk lebih mempermudah dan mempercepat. Karena yang ditanya hitam heterozigot, ingat heterozigot itu berarti yang satu huruf besar, yang satu huruf kecil. Jadilah yang ini. Yang hitam heterozigot ada 2, dari keseluruhannya 1 ditambah 2 ditambah 1, jadi 4. Jadi 2/4 sama saja dengan setengah. Jika dijadikan persentase, maka kita kalikan dengan 100%. Setengah dari 100% adalah 50%. Jawabannya yang
C. Berikutnya nomor 36. Hasil persilangan antara burung berbulu hitam halus. Kita buat langsung ya bagan persilangannya antara H besar, K kecil, dengan burung berbulu putih kasar disilangkan dengan H kecil, K besar, diperoleh keturunan burung berbulu hitam kasar 100%. Ini kalau kita buat menjadi gamet, homozigot ditulis H besar saja, ini juga homozigot ditulis K kecil. Dan yang ini juga sama, cukup ditulis H kecil dan K besar. Nah, jika disatukan, maka menghasilkan H besar, H kecil, K besar, dan K kecil 100% hitam kasar. Apabila F1 disilangkan dengan induknya berbulu putih kasar. Nah, yang putih kasar berarti yang ini ya, putih kasar. Sehingga untuk parental yang kedua, kita silangkan antara H besar, H kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan H kecil, K besar, K besar. Kita buat gametnya terlebih dahulu. Caranya masih ingat? Ini ke sini jadilah H besar, K besar. Yang ini ke sini jadilah H besar, K kecil. Yang ini ke sini jadilah H kecil, K besar. Dan yang ini ke sini jadilah H kecil, K kecil. Satu lagi untuk yang sebelah kanan, karena dua-duanya homozigot maka cukup ditulis H kecil dan juga K besar. Nah, buat tanda panah ke bawah seperti ini. Selanjutnya kita tinggal silang-silangkan. Yang ini ke sini jadilah H besar, H kecil, K besar, K besar. Yang ini ke sini jadilah H besar, H kecil, K besar, K kecil. Yang ini ke sini jadilah H kecil, K besar, K besar. Yang ini ke sini jadilah H kecil, K besar, K kecil. Nah, kita lihat lagi ya pertanyaannya. Maka diperoleh keturunan yang memiliki genotip H besar, H kecil, K besar, K kecil, atau hahi kaki. Yang mana ya? Nah, untuk yang bergenotip hahi kaki adalah yang ini saja. H besar, H kecil, K besar, dan K kecil. Karena cuma ada 1 dari totalnya 4, jadi jawabannya 1/4. Kita lihat pilihan jawabannya. Nah, ini jawabannya yang D ya, 1/4. Yang D. Lanjut ke soal nomor 37. Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat tempe dan yogurt berturut-turut adalah: untuk membuat tempe kita gunakan mikroorganisme dari genus Rhizopus. Sedangkan untuk membuat yogurt kita gunakan mikroorganisme dari genus Lactobacillus. Kita lihat ya jawabannya, yang pertama harus Rhizopus, yang kedua harus Lactobacillus. Nah, yang A ini salah. Yang B, Rhizopus betul, Lactobacillus betul. Nah, jawabannya yang B. Ingat ya, untuk tempe diawali dengan kata Rhizopus dan untuk yogurt diawali dengan kata Lactobacillus. 38. Salah satu hasil bioteknologi di bidang peternakan adalah mengolah kotoran ternak menjadi gas metana. Pemanfaatan gas metana dalam kehidupan adalah: gas metana ini menjadi salah satu alternatif pengganti bahan bakar fosil yang biasa kita gunakan sehari-hari. Jadi jawabannya adalah yang D, energi alternatif yang dapat diperbaharui, bukan untuk pupuk, bukan sebagai pakan ternak, bukan juga sebagai obat penyakit hewan tertentu. 39. Agar diperoleh kualitas hewan yang unggul, maka salah satu cara yang dilakukan adalah mengawinkan hewan lokal dengan pejantan dari luar negeri. Namun, cara tersebut menimbulkan risiko tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan teknik. Nah, untuk menghasilkan hewan yang unggul, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kawin suntik atau dikenal dengan nama inseminasi buatan. Jawabannya yang C. Dari cerita ini, kita tidak memerlukan pejantan dari luar negeri karena menimbulkan resiko yang sangat tinggi. Jadi, cukup kita mendatangkan spermanya saja dan disuntikan ke betina yang ada di Indonesia, sehingga akan dihasilkan hewan yang unggul. Untuk cloning biasanya dilakukan untuk menghasilkan hewan yang sama persis dengan induknya. Kalau fertilisasi in vitro sama saja dengan bayi tabung.
biasanya untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Teknologi plasmid ini dilakukan untuk pembuatan insulin. Pembuatan insulin digunakan untuk membantu orang-orang yang menderita diabetes. Satu soal lagi nih, nomor 40. Perhatikan lapisan tanah berikut. Lapisan tanah yang terdapat campuran hasil pelapukan batuan induk dengan tanah hasil pelapukan batuan induk adalah, untuk lapisan A disebut sebagai lapisan atas. Nah, ciri khas lapisan atas adalah banyak bahan organik. Sehingga karena banyak bahan organik, tanah yang ada di lapisan A disebut tanah humus atau tanah yang paling subur. Lapisan B adalah lapisan tengah. Lapisan tengah ini biasa disebut sebagai tanah liat. Tanah liat berupa campuran dari pelapukan tanah di lapisan bawahnya. Kemudian bagian C disebut sebagai lapisan bawah. Lapisan bawah terdiri dari lapisan batuan yang mulai mengalami pelapukan. Sedangkan lapisan D dikenal dengan nama lapisan batuan induk. Nah, di lapisan ini terdiri dari batuan yang belum mengalami pelapukan. Nah, sekarang kita lihat lagi ya soalnya. Lapisan tanah yang terdapat campuran hasil pelapukan batuan induk dengan tanah hasil pelapukan batuan induk. Artinya batuan induknya sudah melapuk. Kalau bagian D, batuan induknya belum mengalami pelapukan. Sehingga kemungkinan jawabannya ada di bagian lapisan C atau lapisan bawah. Karena lapisan batuannya sudah mulai melapuk. Jadi jawabannya yang C. Baiklah adik-adik, pembahasan soal-soal ujian sekolahnya sudah selesai. Semoga mendapatkan hasil maksimal ya. Selamat belajar!